banget nih kalau ada yang mau jawab, bisa raise hand mungkin? Aku, Kak. Boleh. Oke, tenses itu suatu gambaran atau penjelasan kapan suatu peristiwa, berita, pernyataan, atau tindakan itu terjadi dalam suatu kalimat. Widih, benar banget nih. Tolong Bersinar Project ditandain nih teman kita yang benar jawab ini. Benar banget, tenses itu pokoknya apa ya, kalau secara sederhana tenses itu kata kerja yang menunjukkan waktu. Ya, aku tandain di sini. Tenses itu kata kerja yang menunjukkan waktu. Maksudnya apa nih, Kak? Maksudnya, coba sebentar ya. Misal, kalau dalam bahasa Indonesia, maaf ada yang bocor suaranya. Kalau dalam bahasa Indonesia nih, misal aku ambil kata makan. Bahasa Indonesia itu contoh bahasa yang kata kerjanya tuh nggak ganti, nggak tergantung sama waktunya. Misalnya dari kata makan ini, kita coba ubah. Oke, kita lanjut. Coba kita bikin kalimat dari kata makan ya. Misal, contoh kalimatnya adalah, aku kemarin memakan kue itu. Terus kalimat lain, aku hari ini memakan kue itu. Terus kalimat lain lagi, aku sudah memakan kue itu. Jadi di bahasa Indonesia itu mau kita ngelakuin kegiatannya kemarin, atau sudah lampau, atau hari ini sedang kita lakukan, atau sudah dilakukan, itu tuh nggak ada bedanya. Jadi kata memakan itu tetap sama. Sementara nih, kalau kita bandingin ke bahasa Inggris, coba ya aku translate ke bahasa Inggris. Yesterday, I ate that cake. Dari sini kita bisa lihat kalau kata memakan berubah menjadi ate. Sementara kalau di kalimat yang kedua, today, I eat that cake. Kali ini memakan dalam bentuk eat. Beda ya, ate, eat. Kemudian selanjutnya di kalimat terakhir, ada I has eaten that cake. Kali ini memakannya berubah menjadi eaten. Jadi ada ate, ada eat, ada eaten, di mana itu semua artinya makan, tapi karena digunakan di waktu yang berbeda, di kondisi yang berbeda, makanya penulisannya berbeda, cara bacanya berbeda, dan overall bentuk dari kata itu jadi berubah gitu loh. Nah, karena kita udah tahu nih tenses itu apa, kita bisa lanjut ke jenis-jenis tenses. Hari ini kita bakal belajar 12 jenis tenses. Sebenarnya di bahasa Inggris itu ada 16 jenis tenses. Tapi setelah aku coba pelajari materinya lebih lanjut, kayaknya bakal lebih cocok kalau kita belajar 12 dulu. Terus nanti kalau ada waktu, mungkin lain kali, kita bisa belajar sisanya. Jadi total nanti bisa belajar 16 jenis tenses. Kita ke yang pertama dulu berarti ya. Yang pertama, ada simple present. Simple present itu tense jenis verb yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi sekarang. Coba ya. Simple present. Simple present. Simple present itu rumusnya adalah subject
ditambah verb 1. Sederhana banget ya, cuma subjek ditambah verb 1. Mungkin biar lebih enak langsung kita main ke contoh aja. Contoh dari simple present, dimulai dari sesuai tadi kita ada contoh yang menyatakan fakta ya. Menyatakan fakta itu gini, menyatakan fakta. Menyatakan fakta itu gimana maksudnya, Kak? Menyatakan fakta itu berarti hal yang disebutin di kalimat ini sudah pasti benar. Ada hal yang membuktikan bahwa hal ini benar. Contoh, Kansa is a tutor at Bersinar Project. Di sini kita semua tahu kalau aku adalah tutor, dan itu benar pernyataannya. Berarti termasuk kalimat yang menyatakan fakta. Dan kalau kita uraikan, bentuk kalimatnya adalah Kansa sebagai subjek dan is sebagai verb 1. Lalu contoh yang kedua, sesuai sama ini adalah simple present yang menyatakan kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang menjadi rutinitas. Bisa setiap hari kita lakukan, bisa setiap pagi, bisa setiap minggu gitu. Itu termasuk kebiasaan. Contohnya, she drinks water every day. Dia meminum air setiap hari. Setiap hari menyatakan kalau berarti mau ini hari Senin, mau ini hari Minggu, dia pasti minum air, dan dia itu sudah menjadi rutinitas dia kan. Makanya dia menjadi kalimat yang menyatakan kebiasaan, karena ada everyday-nya di sini. Terus kalau kita uraikan jadi she-nya sebagai subjek, she-nya sebagai subjek dan drinks-nya sebagai verb 1. Kemudian ada contoh negasi. Negasi itu apakah? Negasi itu bentuk negatif dari kalimat. Contoh berarti dari misalnya dari she drinks water every day. Negasi dari kalimat itu adalah she doesn't drink water every day. Loh Kak, kenapa yang tadi drinks, yang sekarang drink aja? Jadi bentuk untuk subjek she, bentuk verb untuk subjek she, itu bentuk verb satunya adalah diberi S. Diberi S kayak gini ya. Ini bentuk verb 1 dari she. Tapi kalau do bentuk verb satunya untuk she adalah does. Nah, masalahnya dalam satu kalimat, nih aku tambahin sini aja kali ya. Dalam satu kalimat sederhana, hanya boleh ada satu bentuk verb yang dikasih S. S itu untuk she, he, dan it. Maksudnya berarti kalau di depan sini udah does, yaitu, di sini udah ada does, yaitu bentuk S, bentuk verb S dari do, berarti drink-nya ini nggak perlu dikasih S lagi. Kita lihat mana yang duluan aja gitu. Ini aku tandain ya. Nah, simple present selesai nih. Simple present sebenarnya gitu aja. Dia paling sederhana, yang paling biasa kita pakai sehari-hari gitu, simple present. Namanya juga simple dan present dilakukan sekarang. Terus yang kedua kita ada simple past. Simple past itu
jenis tense yang menunjukkan kegiatan yang di masa lampau. Kita ngelakuin ini kemarin atau 2 detik yang lalu aja udah dihitung masa lampau. Pokoknya yang udah lalu-lalu lah, itu namanya simple past. Kita masuk simple past. Simple past. Rumus dari simple past adalah subjek ditambah verb 2. Kita langsung masuk ke contoh aja kali ya. Contoh simple past. Mulai dari pernyataan dulu. Contoh pernyataan. Aku udah, contohnya bisa she played basketball last week, minggu lalu. Sorry, bentar, ada suara. Nah, she played basketball last week. Dia bermain bola basket minggu lalu. Minggu lalu itu jelas sudah lewat ya. Jadi dia masuk ke simple past. Jika kita uraikan, she sebagai subjek dan played sebagai verb 2-nya. Kemudian ada negasi. Negasi dari she played basketball last week adalah she did not play basketball last week. Dia tidak bermain basket kok minggu lalu. Makanya dikasih not di sini, negasinya, not. Mungkin ada yang bingung kenapa awalnya played malah jadi play. Ini sebenarnya peraturannya mirip sama peraturan yang tadi. Dalam satu kalimat sederhana hanya boleh ada satu bentuk verb s, tapi di sini kita bisa bilang dalam satu kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu kalimat yang nggak ada konjungsinya. Konjungsi itu kayak kata dan, terus atau, gitu-gitu. Dan kalau nggak ada kata-kata seperti itu dalam satu kalimat, maka dia masuk kalimat sederhana ya. Dalam satu kalimat sederhana hanya boleh ada satu verb 2. Kita bisa bilang gitu ya, gampangnya. Ada satu verb 2, ini aku tandain juga. Jadi, sama kayak yang tadi, did itu adalah bentuk verb 2 dari do. Dan play adalah bentuk verb 1 dari play. Karena did muncul duluan, makanya yang dikasih verb 2 did, bukan play-nya. Did dikasih verb 2 dan play-nya malah verb 1. Padahal di sini play-nya verb 2. Jadi perbedaannya di situ ya. Dan kalau kita uraikan, jadinya she as did-nya masuk ke verb 2. Gitu. Kemudian ada contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan dalam simple past. Kalau pertanyaan ini strukturnya rada unik. Dia dibalik antara subjek dan verb-nya. Jadi duluan verb-nya. Kalau dari kalimat sebelumnya kita bisa nulis did she play basketball last week? Apakah dia bermain basket minggu lalu? Di sini did-nya berupa verb 2, she-nya adalah subjeknya. Jadi pertanyaan itu selalu kebalikan rumus dari rumus kalimat biasa. Ini rumus kalimat biasa, sementara ini rumus pertanyaan. Verb ditambah subjek. Itu dari simple past. Kemudian kita bisa lanjut ke simple future. Masih sama, bedanya adalah simple future itu adalah
tense yang menyatakan sesuatu yang terjadi di masa depan, akan datang, belum terjadi. Contohnya bisa besok, bisa minggu depan, atau kayak 2 detik dari sekarang, 1 menit dari sekarang, itu pun udah termasuk masa depan. Jadi bisa kita masukin ke simple future. Simple future. Oops, sorry. Simple future. Simple future rumusnya adalah subject ditambah will ditambah verb 1. Sebenarnya will ini bisa diganti sama going to. Penggunaannya mirip, tapi kali ini kita pakai will aja dulu ya. Contoh dari simple future. Kalimat yang menyatakan sesuatu yang terjadi akan datang, belum terjadi. Contoh kalimat pernyataan. Kalimat pernyataannya bisa apa ya? She will go to school. Kangen sekolah nih. She will go to school tomorrow misal. Besok. Perempuan ini akan pergi ke sekolah besok. She will go to school tomorrow. Di sini kita uraikan she-nya adalah subjek, will-nya adalah will, dan verb satunya di sini adalah go, pergi. Kemudian ada contoh negasi. Negasi seperti tadi adalah bentuk negatif dari kalimat pernyataan. Jadi bisa dibilang she will not go to school tomorrow. Besok perempuan ini tidak akan pergi ke sekolah. Sebenarnya kalau mau sebentar, will not itu bisa disingkat menjadi won't. Tapi di sini aku tulis sebagai will not aja dulu ya. Kalau kita uraikan kalimat ini, she adalah subjeknya, will adalah will, kemudian verb satunya masih go ya, karena verb satunya nggak berubah nih. Ya iyalah. Kemudian ada kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini seperti tadi sebenarnya, cuma kali ini yang maju ke depan adalah si will. Will ini yang maju ke depan. Kalau kita tulis, bakal jadi will she go to school tomorrow? Apakah dia akan pergi ke sekolah besok? Begitu mungkin kalau di bahasa Indonesia ya. Will-nya di depan, will-nya di depan, she-nya sebagai subjek, dan di sini adalah verb 1. Ini untuk simple future. Sekarang kita pindah ke jenis tense yang berikutnya. Kalau tadi udah ada simple present, simple past, dan simple future. 3 ini sama-sama simple. Sekarang kita ke continuous. Kelompok yang namanya continuous. Sekarang kita ke present continuous dulu, yaitu tense yang membicarakan sesuatu yang sedang berlangsung. Jadi misalnya kayak kita lagi belajar gini berarti we are studying right now. Itu masuk ke present continuous. Kalau aku tulis, sebentar ya. Kalau aku tulis di sini, present continuous. Rumus dari present continuous itu subjek ditambah verb 1 ditambah subjek ditambah is
ISMR ditambah verb 1, verb ing. Subjek ISMR sama verb ing. Contoh, kita langsung main ke contoh. Mulai dari pernyataan dulu ya. Yang sedang kita lakukan tadi deh, yang aku taruh di contoh, itu we are studying right now. Sekarang banget nih, saat ini kita sedang belajar. Kalau aku uraikan, ini bisa jadi we-nya sebagai subjek, ini masuk ke ISMR ya, si R ini masuk ke ISMR, dan studying-nya masuk ke verb ing. Dari verb study, ditambah ing di belakangnya. Terus, contoh kedua, yaitu contoh negasi. Negasi dari kalimat tadi bisa jadi we are not studying right now. Ini menyatakan bahwa sekarang kita lagi nggak belajar kok, kita lagi ngobrol. Kita sekarang sedang tidak belajar. Sekarang sedang tidak belajar. Itu arti dari kalimat ini. Dan kalau aku uraikan, we-nya sebagai she, R-nya masuk ke ISMR, dan studying-nya masih verb ing. Lanjut ke contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan dari kalimat tadi aja ya. Kita bisa bilang, are we studying right now? Apakah kita sedang belajar sekarang, kayak mempertanyakan gitu. Apakah kita sekarang sedang belajar? Ini kita lagi ngapain sih gitu. Dan kalau aku uraikan, itu jadi R-nya masuk ke ISMR, ini di depan. Kemudian ada subjek dan verb plus ing. Gitu ya. Selesai dari present continuous, kita bisa lanjut ke past continuous. Past continuous itu secara sederhana bisa dibilang sebagai tense yang menyatakan sesuatu yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Misal aku bilang kemarin dari jam 7 sampai jam 9 aku sedang makan. Aku sedang ngelakuin kegiatan makan itu kan kemarin pada jam 7 sampai jam 9. Jadi itu bisa dibilang masuk ke past continuous. Tulis di sini ya, past continuous. Sesuatu yang sedang terjadi di jangka waktu tertentu di masa lampau. Sudah kemarin, tapi masih kejadian tuh di pas kemarin itu. Mungkin dari rumusnya dulu. Nanti boleh minta PPT sama catatannya, boleh banget. Nanti aku minta ke pihak bersinar dulu ya, nanti aku bilang. Santai. Dari rumusnya, kita lanjut dulu. Dari rumusnya itu ada subjek, ditambah was, were, ditambah verb ing. Jadi bisa dibilang apa ya, ciri-ciri atau karakteristik dari continuous, kayak present continuous, past continuous, terus ada future continuous, itu pasti ada verb ing-nya. Pasti banget ada verb ing-nya. Kalau kita lanjut ke contoh, mulai dari contoh pernyataan dulu. Contoh pernyataan. I was eating yesterday.
Yesterday from 7 to 9 a.m. Kemarin aku sedang makan pada pukul 7 sampai 9 pagi. Jadi pas continuous itu biasanya ada jangka waktunya gini ya. Karena gimana ya, kalau udah lewat dari jam 9 pagi kemarin, udah lewat dari yesterday 9 a.m. berarti aku udah nggak ngelakuin kegiatan makan itu kan, makanya dia nanti nggak bisa masuk ke continuous lagi kalau kayak gitu. Lanjut ke, belum diuraikan. Kalau aku uraikan, I sebagai subjek, was-nya masuk ke was were. Iya benar, ada specific time-nya gitu lah. Was itu masuk ke was were, kemudian eating itu eat ditambah ing, verb ing. Dia dari kata eat yang artinya makan, kemudian ditambah kata ing. Kemudian lanjut ke negasi. Negasi dari kalimat sebelumnya bisa dibilang I was not eating yesterday from 7 to 9 a.m. gitu ya. A.m. Sorry, agak jelek tapi nggak apa-apa ya. Ini tuh bisa buat nyanggah, misalnya ada yang ngomong, kemarin kamu lagi makan ya dari jam 7 sampai jam 9? Wah, enggak kok, aku kemarin jam 7 sampai jam 9 lagi belajar, bukan lagi makan. Itu bisa pakai kalimat ini nih. Kalau aku uraikan, I-nya sebagai S, subjek, was-nya masuk ke was atau were. Maaf banget ya. Terus ada eating, sama kayak tadi, itu eat ditambah ing, verb ditambah ing, verbnya eat ya. Kemudian lanjut ke setelah negasi apa? Pertanyaan. Pertanyaan. Contoh pertanyaannya kalau pakai kalimat sebelumnya bisa was I eating yesterday from 7 to 9 a.m. Kemarin pas jam 7 sampai jam 9 aku sedang makan nggak sih gitu. Nih ada pertanyaan, kalau yesterday-nya ditaruh di depan bisa apa enggak Kak kalau di kalimat pernyataan atau negasi? Oh bisa banget. Kalau ditaruh di depan, gini ya, bentar ya. Coba aku masukin. Biasanya kalau kata penunjuk waktu kayak misalnya yesterday atau tomorrow, last week gitu-gitu ditaruh di depan, itu dikasih koma setelahnya. Jadi kalau di sini yesterday I was eating from 7 to 9 a.m. Atau bisa juga yesterday from 7 to 9 a.m. I was eating. Jadi kalau ditaruh di depan, kata atau frasa penunjuk waktunya, nanti dia harus dibubuhi koma. Sementara kalau di belakang tadi, nggak perlu dikasih koma lagi. Gini ya. Nih, perbedaannya di situ aja sih kalau ditaruh di depan atau di belakang. Terus lanjut tadi kita uraikan, was-nya merupakan was were, ditaruh di depan karena dia pertanyaan. Kemudian I-nya subjek, eating-nya verb plus ing. Gitu ya. Ya, sama-sama. Terus lanjut ke jenis yang ke-6. 6 ya, yaitu future continuous. Future continuous mengungkapkan aksi yang sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Sebenarnya sama aja kayak sebelum si past sama si present continuous, cuma bedanya dia belum terjadi nih. Duh, gimana ya? Coba kita tulis aja mungkin ya. Sini aku mulai. Future continuous.
future continuous itu rumusnya dulu kita mulai, yaitu subject plus will, I will be, tambah be. Bedanya, sebentar. Apakah bakal jelasin 16 tenses? Enggak. Kalau buat hari ini, kayaknya karena waktunya terbatas, belum bisa nih aku jelasin. Mungkin lain waktu, kalau kita ada kesempatan buat ketemu lagi, kita bisa bahas ke 16-16-nya ya. Berarti 12 ini ditambah 4 lagi. Kita lanjut dulu. Rumusnya adalah subject plus will be plus verb plus ing. Bedanya future continuous sama future yang biasa itu cuma dari be-nya. Jadi sebelum verb ing ada be-nya dulu. Will be verb ing. Langsung ke contoh. Contoh pernyataan dulu ya. Contoh pernyataan. She will be going to kemana? To Bali. She will be going to Bali next week for 2 days. Dia akan pergi ke Bali minggu depan, dia perginya baru minggu depan, selama 2 hari. Jadi kalau udah lewat dari 2 hari itu, bisa kita bilang kalau dia udah nggak pergi ke Bali lagi gitu ya. Karena ada specific time ya, benar tadi kayak ada teman kita yang komen. Kalau aku jabarkan, she-nya berupa subjek, kemudian ada si will be ini, jangan lupa harus ada will be, terus ada going, verb, plus ing. Kemudian lanjut ke contoh negasi. Sebenarnya negasi dari pernyataan itu nggak jauh-jauh dari nambahin not. Cuma kadang yang agak tricky itu kalau ada do, ada does, itu nanti kan berubah. Jadi ditambahin does not, gitu-gitu, did not, gitu ya. Tapi sebenarnya intinya pernyataan plus not, pernyataan plus not, itu sama dengan negasi. Sebenarnya shall itu agak gimana ya? Shall itu kayak contoh kalimatnya mungkin dulu. Pertanyaan di komen ya. Shall itu shall. Shall itu kayak should. Mirip should. Tapi kayak misalnya I shall be going to Bali next week, berarti aku harus pergi ke Bali next week. Semacam kayak ada kewajiban untuk ngelakuin, kayak should. Tapi kalau will atau would, shall itu modals bukan ya? Modals kan contohnya can, will gitu ya. Should, I should. Kalau nggak salah, shall itu masuk modals, tapi aku nggak yakin. Jadi mungkin next time kalau kita ketemu lagi, aku bisa jawab pertanyaan ini ya. Cuma kalau di sini shall itu agak beda ya artinya sama will. Jadi kurang tepat sih, tapi nggak salah juga, cuma akan lebih baik kalau pakai will be aja di sini. Soalnya kalau shall nggak bisa dimasukin jadi I shall be. I shall be itu kayak apa ya, strange gitu loh. Kayak ngebedain kapan penggunaan simple future dan future continuous perbedaan simple future sama future continuous. Kalau future continuous itu sama kayak continuous yang lain, dia ada specific time-nya. Sebenarnya misalnya kalau kita buat kalimat ini jadi kalimat simple future. Dia bakal jadi she will go to Bali next week. She will go to Bali next week.
nggak ada for today's-nya. Jadi kita nggak tahu nih minggu depan dia ke Bali-nya tuh buat berapa lama, ada interval, ada range waktunya atau enggak. Tapi kalau di future continuous kita tahu dia ke Bali cuma 2 hari. Jadi di hari ketiga kita bisa bilang kalau dia udah nggak ke Bali lagi gitu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tapi di buku yang aku punya bisa pakai will atau shall, Kak? Ya, ini mungkin sebenarnya bahasa itu bisa ada pendapat yang berbeda, dan jujur aku selama ini belum pernah pakai shall buat future continuous. Amannya kalau future continuous itu pakainya will be gitu sih. Tapi kalau semisal buku yang dibaca teman-teman itu ada yang bilang kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Simple future juga nggak pakai verb ing ya, Kak? Iya, kalau simple itu nggak pakai ing. Bedanya simple sama continuous, simple, kita pakai warna lain ya biar enak. Simple versus continuous, itu bedanya dia verb satu doang, kalau continuous itu verb plus ing. Sebenarnya gitu aja sih bedanya kalau dari struktur verbnya ya. Cuma tadi kalau bedanya penggunaannya itu karena kalau continuous itu ada jangka waktunya, kalau simple nggak ada. Jadi dia cuma tahu minggu depan, tapi nggak tahu berapa lama sih di minggu depan itu gitu. Aku lanjut dulu ke negasinya ya. Negasi dari kalimat sebelumnya bisa she will not be going to Bali next week for 2 days. Ini sebenarnya sama aja kan sama kalimat pernyataannya, cuma bedanya dia ada si not ini. Dia nggak ada tadi habis will langsung be, kalau ini ada will not be gitu. Kalau aku uraikan dulu, she-nya adalah subjek, will-nya adalah will be, kemudian going to-nya adalah verb plus ing. Dari kata go, pergi, ditambah ing gitu ya. Terus lanjut ke, ini agak berantakan ya aku nulisnya. Ini aja. Lanjut ke pertanyaan. Aduh, kurang gede. Pertanyaan. Contoh pertanyaan. Dari future continuous, kalau dibikin jadi pertanyaan, itu will. Bedanya kalau sebelumnya kita bisa langsung kayak dari si urutan kedua ini langsung ditaruh depan gitu kan. Tapi kalau di future continuous sama kayak simple future, yang boleh maju tuh cuma si will. Jadi kalau kita tulis will she be going to Bali next week for 2 days. Gini ya, jadi yang maju itu cuma si will. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau tadi aku misahin will sama be. Jadi strukturnya itu will plus be. Kalau gini kita bisa bilang kalau di setiap rumus yang maju ke depan pas lagi dibikin kalimat pertanyaan adalah si struktur kedua. Struktur kedua ini will-nya maju ke depan. Tadi ada pertanyaan, sebentar dulu. Berarti semua continuous tenses itu specific time ya, Kak? Iya, semua continuous tense, termasuk bisa dibilang nanti kita habis ini kita ke perfect continuous, itu juga ada specific time, ada range waktunya gitu. Sekarang lanjut dulu ke jenis tenses yang selanjutnya, itu ke tenses perfect. Yang pertama dari tenses perfect itu ada si present perfect. Present perfect mengungkapkan jadi sesuatu ini udah mulai di masa lalu, sudah mulai di masa lalu, dan sampai sekarang masih kita lakukan gitu. Mungkin kalau agak bingung kita coba ke contoh-contohnya. Bikin garis ke contoh ya. Apa tadi? Present perfect. Sebentar.
Present perfect. Present perfect ini di sini nih baru muncul si verb 3. Dari tadi kita cuma bolak-balik verb 1, verb 2, verb 1, verb 2. Tapi di sini kita mulai ketemu sama verb 3. Si present perfect ini rumusnya ada subject ditambah has atau have ditambah verb 3. Verb 3 apa tuh Kak? Verb 3 itu namanya past participle. Itu fun fact aja sih sebenarnya. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, kayak biasa kita ke pernyataan dulu. Contoh pernyataan yang menggunakan present perfect. Kalau perbedaan penggunaan has atau have itu sama, dia verb as, maksudnya dia bisa dibilang satu golongan sama does, sama verb yang ditambahin s, itu dipakainya sama it, she, sama he. Jadi kalau kita punya subjeknya it, she, atau he, kita bakal pakai has. Sama kayak kalau kita punya it, she, he, kita bakal pakai does. Kita bakal verb ditambah s di belakangnya huruf s ya. Nah, kalau si have ini berarti subjeknya selain it, she, he, it, she, he. Berarti aku ngafalinnya Ayu Dewi sih. Ayu Dewi. Ini I, ada you, ada they, ada we. Gampangnya kita sebut Ayu Dewi gitu. Nah, lanjut. Contoh pernyataan present perfect. Kita pakai subjek apa? We misalnya. They deh, they belum. They have done their homework. Mereka sudah mengerjakan PR mereka. Do ini adalah bentuk ketiga atau verb 3 dari do. Jadi do itu do, did, dan done. Ini ya, verb 1, verb 2, verb 3. Dari do, did, done. They have done their homework. Kalau kita jabarin, they-nya adalah subjek, have-nya masuk ke has have, has have, kemudian done itu verb 3. Gini ya. Terus lanjut ke pertanyaan. Kok pertanyaan? Negasi dulu, sorry. Contoh negasi. Contoh negasi dari they have done their homework. They have not. Tambahin not aja. Done their homework. Gini ya, negasi dari they have done their homework gitu. Kalau aku uraikan, they-nya adalah subjek, have-nya masuk ke has have, dan tambahin not, karena dia merupakan negasi, dan si dan adalah bentuk ketiga dari do. Lanjut ke bentuk contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan, jika kita ubah kalimat sebelumnya jadi pertanyaan, itu bakal jadi have they done their homework? Mereka sudah mengerjakan PR mereka atau belum? Belum. Have they done their homework? Sama kayak tadi ya, struktur yang kedua dipindah ke depan, jadi pertanyaan. Kemudian, jadi kalau kita uraikan, have-nya adalah si has have, itu struktur kedua. Dari urutan ini ya maksudnya struktur kedua tuh, ini ada rumus, terus ada struktur pertama yaitu subjek, struktur kedua yaitu has have, struktur ketiganya verb 3. Itu kayak urutan dari rumusnya gitu maksud aku. Jadi kalau kita uraikan tadi ya, has have-nya di depan, they-nya adalah subjek, dan dan-nya merupakan verb ketiga. Selesai ini kita present perfect, kita bisa lanjut ke past perfect. Past perfect menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lain terjadi. Aduh, bentar, ada pertanyaan nih. Present perfect menyatakan
menyatakan tentang apa ya, Kak? Present perfect itu menyatakan sesuatu yang dimulai di masa lalu, tapi sampai sekarang masih terjadi. Mungkin ya, maaf ya. Itu sih present perfect. Mungkin kita bisa contoh di past perfect yang agak nyerempet gitu ya. Oh iya, sama-sama. Sebentar ya. Lanjut ke past perfect, menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Jadi past perfect itu gimana ya? Coba bentar, kita ke contoh dulu mungkin, biar agak lebih jelas. Past perfect. Past perfect rumusnya itu she kan, subject, as, ditambah had, ditambah verb 3. Had itu bentuk lampau dari has have. Jadi kalau kita punya has have, maka bentuk lampaunya, misalnya ini sekarang ya, di masa sekarang kita nyebutnya has have. Jadi has have itu dipakai kayak gitu, tapi kalau di lampau bentuknya jadi had. Jadi artinya sama, cuma karena perbedaan waktu, perbedaan penggunaan kapan dipakainya, maka kita pakai had di sini ya. Lanjut ke contoh. Contoh mulai dari pernyataan dulu nih, kayak sebelum-sebelumnya. Pernyataan. Mungkin bisa he had gone to the store. He had gone to the store. Kalau kita uraikan, he-nya sebagai subjek, had-nya adalah had di sini, kemudian ada verb 3 dari go. Verb 3. Verb 3 dari go. Go itu go, when, gone. Jadi ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3. Karena kita di sini pakai verb 3-nya untuk past perfect, kita pakai gone di sini. Sebentar, ada pertanyaan. Bedanya had, has, sama have. Aku tulis saja mungkin ya. Had itu bentuk lampau dari has, have. Jadi kalau di sini ada verb 1, ini mungkin bisa dibilang ini verb 1, kemudian di sini ada verb 2. Anggap aja gitu. Ini bisa kita tulis jadinya di sini ada has atau have. Kemudian di verb 2-nya, di masa lampaunya itu ada si had. Terus bedanya has sama have ini apa, Kak? Bedanya has sama have itu adalah dari subjeknya. Jika subjeknya adalah she, he, it. Ini kita pindahin bawah aja ya. Kita pindahin sini. Jika subjeknya itu she, he, it, maka yang dipakai adalah has. Jika subjeknya, kejauhan. Jika subjeknya adalah Ayu Dewi, Ayu Dewi, maka yang digunakan adalah have. Gini ya, jadi sebenarnya arti dari has, have, arti dari has, have, kemudian had, itu sama, cuma kalau has, have dibedakan oleh subjeknya, kalau has, have dengan had dibedakan oleh waktu penggunaannya. Misalnya kalau kita past berarti pakainya had, tapi kalau kita present, kalau kita di sini kita present, pakainya has atau have gitu ya. Lanjut dulu ke contoh negasi. Contoh negasi. Contoh negasi dari he had gone to the store.
He had not gone to the store. Bentar. Apa tadi ada pertanyaan lagi? Kak, kalau past perfect dipakai di contoh kayak present perfect bisa nggak? Jadinya they had done their homework. Bisa. Jadi gini, present, past, sama future, asal jenisnya sama, maksudnya jenis itu kayak sama-sama perfect atau sama-sama simple, sama-sama continuous, itu mereka bisa saling digunakan gitu loh, asal ya penggunaannya diperhatikan. Kalau kita lagi ngomongin hal yang terjadi di masa lampau, berarti kita pakai si past. Tapi kalau dari struktur kalimat sama kok, jadi bisa. Bisa ya. Lanjut dulu. Aku bakal uraikan dulu. He-nya adalah subjek, gun-nya adalah verb 3. Sorry. Kemudian ada pertanyaan. Contoh pertanyaan. Kalau dari sini, kita tinggal lihat nih, struktur kedua dari rumusnya adalah si had. Berarti yang bisa maju ke depan adalah had. Had he gone to the store? Apakah dia sudah pergi ke toko, sudah pergi ke toko ya, benar, store itu toko. Kalau pertanyaan selalu gitu ya, bisa dilihat dari rumus awalnya, kemudian ambil si struktur keduanya atau urutan kedua dari si rumus, pindahin deh ke depan. Gitu ya. Kalau aku uraikan, had-nya adalah had dari had, he-nya adalah subjek, gun-nya adalah verb 3. Nggak berubah ya, cuma berubah urutan aja. Kemudian lanjut, setelah past perfect, kita ada future perfect. Future perfect itu mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Jadi misalnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia bisa besok pas jam 10 pagi aku udah selesai makan. Berarti kalau sebelum jam 10 aku belum selesai makan. Kalau setelah jam 10 aku udah selesai. Gitu. Bentar ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, benar. Betul. Have itu bentuk lampaunya dari has have ya. Lanjut ke tadi apa namanya? Future perfect. Belum. Gini, maaf. Future perfect. Kita kasih garis dulu. Future perfect. Rumus dari future perfect itu ada subjek, ditambah will, ditambah have, ditambah verb 3. Subjek, will, have, verb 3. Langsung masuk ke contoh. Contoh pernyataan. Contoh pernyataan future perfect. Apa ya? Oke. Contoh pernyataan future perfect. Oke. I will have eaten tomorrow by 10 a.m. misal. Besok aku bakal udah selesai makan pas jam 10. Jam 10 itu pokoknya aku udah selesai makan gitu. Jadi batas waktunya adalah jam 10. Kalau di perfect itu ada batas waktunya. Kalau di continuous tadi ada range waktu. Kalau di continuous tadi ada Kalau di continuous ada range waktu atau kayak ada batas awal dan akhir waktu. Kalau di perfect itu dia pakainya batas waktu, jadi akhirnya doang. Jadi nggak peduli nih kalau di perfect aku mulai makan jam 7,
itu kita nggak tahu, bisa dibilang nggak peduli kalau di perfect. Tapi kalau di continuous tadi kan dipeduliin tuh dia mulai jam 7 selesai jam 9. Kalau di perfect pokoknya selesai jam 10 gitu. Gitu ya. Coba aku jabarin dulu, mungkin aku urain. I itu adalah subjek, will-nya ada will, kemudian jangan lupa ada have di sini. Lalu baru verb 3. Tadi ya, ini contoh yang awal banget. Kalau bentuk verb 1, verb 2, verb 3 dari eat itu adalah eat makan, itu ada eat, ate, dan eaten. Ini ya, karena ini adalah verb 3 yang kita pakai di perfect, kita pakai verb 3, maka yang dipakai adalah eaten. Lanjut ke contoh, bentar, lanjut, ada pertanyaan dulu. Nah, kalau misal subjeknya she, apa masih tetap pakai have? Oh enggak, ini masuk ke, kita balik sebentar ya ke yang tadi. Ini ya, kalau has itu dipakai kalau subjeknya she, he, it. Sementara have dipakai kalau subjeknya I, you, they, we. Jadi penggunaan has sama have diingat lagi, itu cuma beda subjeknya, beda orangnya gitu. Kalau she, he, it pakainya has, kalau I, you, they, we pakainya have gitu ya. Oh, berarti yang pakai been itu present perfect aja ya, Pak. Kalau been itu malah masuknya ke nanti itu perfect continuous. Ada di selanjutnya, kita ke perfect dulu ya. Been itu nanti. Tapi has tetap bisa dipakai ke future perfect nggak, Kak? Kalau di future, nah ini nih, kalau di future, sebentar, pindahin ke atas dulu ya. Future itu ada si will, ya kan? Kalau di future ada will. Will itu masuk ke modals. Mungkin nanti ada materi tentang modals, tapi kita di sini ketahui dulu kalau will itu adalah modals. Nah, syarat apa ya? Peraturan dari modals itu adalah nggak boleh, harus diikuti oleh infinitive verb. Apalagi nih Kak infinitive verb. Infinitive verb itu bahasa sederhananya berarti, sebentar kita tandain dulu. Infinitive verb itu berarti dia pokoknya yang paling dasar, bentuk verb, bentuk kata kerja yang paling dasar. Dia nggak boleh verb plus S, nggak boleh verb 2, nggak boleh verb 3, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dia bentuk dasar ya, misalnya kalau ditanya infinitive verb itu have atau has? Have jawabannya. Infinitive verb dari has, have, had adalah have. Karena has itu bentuk S-nya. Bentuk have plus S, bentuk has itu bentuk S, karena dipakai untuk she, he, it. Sementara bentuk aslinya tuh have, dipakai buat I, you, they, we. Gitu. Jadi karena balik lagi, karena will itu modals dan future itu punya will, ini ya, dia harus diikuti sama have, diikuti sama infinitive verb. Modals yang lain contohnya apa, Kak? Contoh modals itu ada can, ada apa lagi? Nanti bisa dicari, aku ingetnya can, terus ada will juga, itu masuk modals gitu ya. Lanjut dulu ke contoh negasi. Bentar ya, ada pertanyaan. Aku masih bingung bedanya penggunaan past perfect sama present perfect. Sebenarnya kalau gini tuh, past perfect itu, terus mana ya? Sini aja mungkin. Past perfect itu ada batas waktunya juga, kayak future perfect dan kayak present perfect, tapi batas waktunya tuh di masa lalu. Misalnya, contoh yang lebih enak mungkin lebih ke
kita pakai ini tapi kita ubah jadi past perfect ya. I will have eaten tomorrow by 10 a.m. Berarti misalnya aku mau ngomong, aku kemarin udah selesai makan jam 10. Aku nggak tahu, kita nggak tahu kapan aku mulai makan, tapi kita tahu aku udah selesai makan jam 10 kan. Nah, itu masuk gini cara masukinnya I have eaten yesterday. By 10 a.m. yesterday. Aku sudah selesai makan pada jam 10 kemarin. Itu. Kalau yang ini mah, ini sih present, Ini present. Nah, kalau pas itu sebenarnya penggunanya gimana ya? Jadi kita lagi cerita, anggap kita lagi cerita tentang masa lalu. Ini gini. Ini aku bilangnya sekarang nih. Aku kan lagi bilang ke kalian nih, aku udah makan lo kemarin jam 10, udah selesai makan lo kemarin jam 10. Tapi kalau si past perfect itu aku yang di masa lalu bilangnya I had eaten by 10 a.m. yesterday. Kalau nggak pakai yesterday-nya juga bisa. I had eaten by 10 a.m. Kalau yang ini aku sekarang ngomong ke kalian, kalau aku kemarin sudah makan loh jam 10, tapi kalau yang ini, aku, misalnya kita ketemu kemarin, aku yang kemarin itu bilang ke kalian, kalau aku sudah makan loh jam 10, sudah selesai makan loh jam 10 gitu. Mungkin agak susah ya kalau buat bedain present past perfect itu emang agak tricky, karena gimana ya, emang agak sulit sih, cuma mungkin dengan banyak baca paragraf atau banyak latihan soal, itu lama-lama bisa paham. Tapi sekarang aku bisa jelasinnya di situ dulu aja. Karena waktunya mepet, mungkin kita lanjut ke yang perfect continuous dulu ya. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke perfect continuous. Ini bisa lah ya, bismillah bisa. Negasi itu ditambah not, I will have not eaten. Terus nanti si pertanyaannya will-nya taruh depan. Kayak struktur yang sebelumnya aja sih. Kita lanjut ke present perfect continuous. Ini jenis yang keempat ya, maaf. Jadi kan tadi ada simple, kita udah belajar tentang simple, udah belajar tentang continuous, udah belajar tentang perfect. Nah, ini gabungan dari perfect sama continuous. Namanya perfect continuous, jenis yang keempat. Perfect continuous ini, spesifiknya present perfect continuous ini, mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau. Ini agak susah ya definisinya. Ini mungkin aku ke contoh soal dulu, habis itu kita bahas ya, karena definisinya agak rumit. Kita ke ini dulu. Apa tadi? Present perfect continuous. Present perfect continuous, rumusnya adalah subjek ditambah has, have. Nah, ini yang tadi ada yang komen, teman-teman ada yang komen tadi, ditambah been. Benar nggak sih? She has have been working. Ya, benar. She has atau have been tambah verb ing. Ini adalah rumus dari present perfect continuous. Ya. Dan kalau kita masuk ke contoh, seperti biasa kita ke contoh pernyataan dulu. Di contoh pernyataan, aku masukin we mungkin. We have
been playing for 2 hours. Gini. Sebentar ya, ini coba aku kasih contoh dulu, habis itu kita bisa bahas definisinya. Contohnya, we have been playing for 2 hours. Kita sudah bermain selama 2 jam. Bisa dibilang kalau kita masih main kan sekarang, tapi udah 2 jam nih, ini udah jam kedua kita main. Berarti kalau kita tulis definisinya, mungkin enakan kalau kita pakai bahasa yang lebih sederhana ya. Buat ini pakai oren. Definisinya, tadi definisi yang di PPT agak rumit ya. Aksi yang sudah dimulai dan sedang dilakukan. Bedanya sama present perfect. Tadi kan present perfect adalah aksi yang sudah dimulai dan masih dilakukan. Tapi nggak sedang banget, nggak lagi ngelakuin itu gitu, enggak. Tapi kalau present perfect continuous itu kita mulainya 2 jam yang lalu nih mainnya. Kita main mulai 2 jam yang lalu, dan sekarang aku ngomong, we have been playing for 2 hours. Kita udah main selama 2 jam nih, tapi masih main. Keadaan aku pas ngomong ini adalah aku masih main bareng kita. Kita ini masih main, dan aku ngomong kayak gitu. Mungkin gitu dulu ya yang bisa aku jelasin buat present perfect continuous. Lanjut dulu ke, belum aku jabarin. We-nya adalah subject, has, have yang dipakai adalah have. Pilihan dari has, have yang dipakai adalah have, karena subjeknya we ya. Tadi kalau I, you, they, we, yang dipakai have, terus pakai been. Rumusnya gitu. Terus baru verb ing. Verb ing-nya yaitu dari play plus ing. Play yang artinya bermain. For 2 hours. Lanjut ke negasi. Contoh negasi dari kalimat ini, we have been playing for 2 hours, adalah we have not been playing for 2 hours. Ini maksudnya gimana nih, Kak? We have not been playing for 2 hours. Kita, misalnya ada yang ngomong, kita udah main 2 jam nggak sih? Terus nanti aku jawab, enggak, kita belum main 2 jam. Maksudnya sekarang aku lagi main dan bukan 2 jam, bisa lewat dari 2 jam atau bisa kurang. Misalnya, ulangin deh, misalnya ada yang nanya ke aku, kita udah main selama 2 jam ya? Terus aku jawab, enggak, bukan 2 jam kok, kita udah main selama 3 jam misal. Makanya kita udah bermain bukan selama 2 jam. Jadi dia tuh kayak, ya bentuk negasi, tapi gitu. Itu sih buat negasinya. Terus lanjut ke pertanyaan. Buat pertanyaan, itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang dimasukin adalah si urutan kedua ini, struktur kedua. Ditaruh di depan maksudnya. Jadi, have we been playing for 2 hours? Apakah kita udah main selama 2 jam nggak sih? Gitu. Ini arti pertanyaannya ya. Terus bisa dijawab, ya, dari pertanyaan ini bisa dijawab pakai yang positif, ya kita udah main nih selama 2 jam, atau bisa dijawab juga ke yang negatif. Enggak kok, kita nggak main selama 2 jam, bisa lebih, bisa jadi 3 jam, atau bisa kurang, mungkin baru sejam gitu. Lanjut dulu ke past perfect continuous. Past perfect continuous, tadi belum itu ya definisinya.
Past perfect continuous mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Jujur definisinya agak ngebingungin. Mungkin kita ke contoh kayak tadi dulu, nanti aku bisa coba menyederhanakan definisinya. Mulai dari past perfect continuous. Past perfect continuous punya rumus S plus head subject ditambah head ditambah been ditambah verb ing. Iya ya. Yep. Ditambah verb ing. Masuk ke contoh dulu ya. Kita masuk ke contoh pernyataan. Contoh pernyataannya kita coba pakai subjek you mungkin. You had been studying for berapa? For 6 hours misal. Ekstrim ya, belajarnya 6 jam. You had been studying for 6 hours. Kamu sudah belajar selama 6 jam. Tapi bedanya ini pakai had. Untuk penggunaannya gini. Mungkin harus ditambahin pernyataan waktu. You had been studying for 6 hours last night. Jadi, bedanya sama yang present perfect, si past ini ngomongin sesuatu yang udah kamu lakuin di masa yang lampau. Berarti semalam kamu tuh udah belajar selama 6 jam. Udah, dan masih belajar selama 6 jam gitu. Tapi tadi malam kayak gitu. Itu. Untuk itunya, uraiannya you-nya adalah subjek, had been-nya ada, verb ing-nya dari studying. Verb ing. Kemudian lanjut ke contoh negasi ya. Contoh negasinya sebenarnya easy aja. Easy aja kayak tadi. You had, tambahin not, had not been studying for 6 hours last night. Semalam kamu udah belajar tapi bukan 6 jam. Jadi salah gitu, negasi. Subjek, studying-nya masih ya, verb ing. Kemudian ke contoh pertanyaan. Ikutin yang ini. Masukin urutan kedua jadi urutan pertama, ditukar. Itu had-nya jadi di depan. Had you been studying for 6 hours last night? Semalam kamu lagi belajar selama 6 jam ya? Gitu mungkin kalau di bahasa Indonesiain. Subjek, verb ing. You-nya sebagai subjek, studying sebagai verb ing. Lalu lanjut ke future perfect continuous. Future perfect continuous, kalau kita baca di sini, definisinya adalah suatu aksi yang sudah berlangsung sama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Wah, agak rumit juga ya definisinya. Lanjut coba ke contoh dulu, nanti siapa tahu bisa memperjelas. Future perfect continuous. Sebentar. Pengertiannya tadi belum, Kak. Pengertian apa nih? Pengertian ini kah? Ini ya, past perfect continuous. Pengertiannya coba definisi sesuatu
aku sebenarnya agak bingung juga kalau disuruh bikin kalimat definisi, tapi kita coba dulu ya. Ini kan sesuatu yang ada interval waktunya ini. Sesuatu yang dimulainya di masa lalu dan sedang dilakukan di masa lalu. Gini definisinya. Jadi aku misalnya mulai belajar, kita kasih timeline. Misalnya aku mulai belajar jam 8 malam. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9 malam hari apa ini guys? Hari Rabu. Ini hari Selasa. Kemarin malam aku mulai belajar jam 8 dan selesai jam 10, misal ya. Terus pas di range waktu ini, misalnya jam 9, tiba-tiba ada yang ngomong, Kansa, you had been studying for an hour. Kamu udah belajar. You have been studying for an hour gitu, pakai have kan, present. Tapi kalau aku ngomongnya jam 9 malam hari ini aku ngomongin aku hari ini jam 9, aku ngomongin aku yang lagi belajar selama 2 jam kemarin. Jadi hari ini aku ngomong, I had been studying for 2 hours last night. Gini. Aku yang jam 9 ngomongin aku yang jam segini. Di sini, ada di tengah-tengah antara jam 8 dan jam 10. I had been studying. Di sini. Gitu sih sebenarnya definisinya, cuma emang tricky. Di past perfect continuous ini harus, bentar ada pertanyaan, harus pakai spesifikasi waktu atau nggak pakai juga nggak apa-apa, Kak. Sebenarnya tenses itu yang penting kan rumusnya. Misalnya kita tahu kalau rumus past perfect continuous itu subject plus had been plus verb ing. Jadi kalau kita udah tahu rumusnya dan yang digunakan di kalimat adalah ini, berarti kita bisa ngejudge, kita bisa tahu, oh kalimat ini adalah past perfect continuous. Cuma spesifikasi waktu atau kayak penjelas frasa atau kata penjelas waktu, penunjuk waktu itu cuma sebagai apa ya? Biar makin jelas gitu. Keterangan aja. Iya, sama kayak bahasa Indonesia, ada yang namanya keterangan waktu, di bahasa Inggris penunjuk waktu itu kayak tomorrow, terus yesterday gitu-gitu juga cuma keterangan gitu sih. Oke, tadi lanjut ke future perfect dulu karena definisinya. Ya, karena future perfect continuous tadi definisi di PPT-nya agak belibet juga. Kita coba tulis di sini dulu. Rumus dari future perfect continuous adalah subject ditambah will ditambah have ditambah been ditambah verb ing. Agak panjang ya. Ada will, ada have, ada been lagi. Mungkin coba ke contoh dulu. Di sini ya. Contoh. Sorry. Contoh pernyataan. Contoh pernyataan di kalimat future perfect continuous. Sebentar. Oke. Pakai subjek apa ya kita? Mungkin pakai she. She will have been apa ya yang enak? Going.
She will have been playing. Kita pakai kata kerja yang mudah dulu. She will have been playing basketball. She will have been playing basketball for 2 hours by 10 a.m. tomorrow. Wah, ini panjang banget ya dia. Sebentar, ini ada chat. Kak masih kurang paham past perfect sama past perfect continuous. Sebentar ya, di sini kita coba lanjut di future perfect continuous dulu, terus kita coba balik ke sana lagi. Di future perfect continuous, di sini agak panjang dia. Kalau mau lebih jelas, di sini tuh penjelas waktunya atau keterangan waktunya itu ada yang dikasih for, dikasih by, sama yang berdiri sendiri. Apa nih maksudnya, Kak? Maksudnya, kalau kita arti ini ke bahasa Indonesia, she will have been playing basketball for 2 hours by 10 a.m. tomorrow. Besok, pas jam 10 pagi, perempuan ini sudah bermain basket selama 2 jam. Jadi kita bisa ngejudge kalau dia mulai main jam 8 pagi. Sehingga pas jam 10 dia sudah main selama 2 jam. Gini, kalau kita artiin keterangan waktunya. Ulangin lagi, besok pada jam 10 sudah bermain basket selama 2 jam. Berarti dia mulai main basket jam 8 dan jam 10 itu adalah jam keduanya dia bermain basket gitu. Ini aku kecilin dulu ya. Sini. Bisa dibaca? Oke. Lanjut ke contoh negasi. Contoh negasi dari she will have been playing basketball. Ini mending kita biar cepat. Ini aja. Ini. Terus bedanya kan cuma dikasih not atau enggak. Berarti kita bisa nih selipin kata not di sini. She will not. Kok she will not? She will have not. Sorry. She will have not been playing basketball for 2 hours by 10 a.m. tomorrow. Besok jam 10, dia bukan udah main selama 2 jam, tapi gitu biasanya. Tapi udah 3 jam gitu. Kalau aku tulis, berarti dia mulai mainnya tidak diketahui. Kita nggak bisa ngejudge nih kalau dari kalimat ini aja, dia udah main dari jam berapa, karena ternyata pas jam 10 dia bukan udah main selama 2 jam. Tapi bisa aja dia misalnya mulai main jam 7 pagi. Berarti pas jam 10, dia udah main selama 3 jam kan. Dan ini berarti salah pernyataannya, makanya dikasih not gitu. Ini aku kecilin dulu. Bentar, mulai main tidak diketahui, sehingga mulai main tidak diketahui, tapi bukan jam 8. Kalau jam 8 kan berarti kalau dia mulai jam 8, kalau kita nggak tahu dia mulai jam berapa, dan ternyata dia main jam 8, kan pernyataannya jadi benar dong. Dia udah main selama 2 jam. Karena ini ada not-nya, berarti dia bukan udah main selama 2 jam, bisa aja udah 3 jam, bisa aja baru 1 jam gitu ya. Kita kecilin lagi. Sini mungkin ya. Kok ikut? Sini. Terus kita lanjut ke contoh pertanyaan aja deh. Pertanyaan.
Sama sebenarnya, cuma kayak tadi dipindah. Si will ini pindah ke depan. Jadinya will she have been playing for 2 hours. Bla bla bla. Karena kepanjangan kita gitu aja ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ada she tapi ada have? Sama nih, kenapa ada she, kenapa ada have? She ada have. Udah dijelasin tadi di slide sebelumnya, udah agak jauh, mungkin ada yang ketinggalan. Kenapa kayak gini? Karena will itu modals. Nanti bisa dibaca ya, kalau filenya aku kasih, kalian bisa baca ulang. Mungkin segitu aja buat future perfect continuous. Contoh soalnya, ada yang bisa jawab mungkin? Dimulai dari yang nomor 1 dulu. At this time yesterday. Pada jam 9 malam kemarin, I ate atau was eating lunch. Ada yang bisa jawab? Ya ini mulai dari oke, coba langsung di komen. Langsung. Jangan nyontek ya, walaupun yang lain udah jawab, bisa kali. Siapa tahu jawaban kalian berbeda gitu kan. Wah, ini jawabannya was eating semua. Benar ya? Kita tutup. Benar. Jawabannya yang benar adalah was eating. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Atau kalimat ini masuk ke itu apa? Kalimat nomor 1 ini termasuk jenis kalimat apa? Ada yang tahu? Jawab pas continuous, Kak, bener nggak? Past continuous bener banget, karena ada was, ada verb plus ing. Wah, keren udah pada ngerti. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Langsung jawab aja, mungkin udah ada yang udah baca soalnya. Iya, karena kelihatan sih. Apa jawabannya? Is eating atau eats? Currently. Currently itu sama kayak right now. Sekarang banget nih. Sekarang banget. Is eating. G-nya panjang. Oke, benar banget. Yang ini juga jawabannya ada ing-nya. Ada yang tahu kenapa? Dia masuk ke kalimat apa nih? Yang nomor 2. Aku tandain dulu ya. Present continuous. Benar banget. Dia masuk ke present continuous ya. Bedanya sama nomor 1 tadi apa? Kenapa yang tadi was, kenapa yang sekarang is? Ada yang tahu bedanya nggak? Kalau yang nomor 1 itu terjadinya di masa lampau. Kalau yang nomor 2 itu sekarang, karena currently. Bener banget. Bedanya dari ini ya, kita bisa ngejudge, bisa ngeliat nih beda waktunya dari penjelasan waktu. At this time yesterday, yang penting sih sebenarnya yesterday-nya ya. Terus ini ada currently, sekarang. Sekarang banget deh currently itu, right now. Yang ketiga, yuk cepet-cepetan lagi. Jawabannya apa nih? Have done. Have done. By 6 p.m. tomorrow, we will have done our task atau we will do our task. Have done. Kenapa nih? Apa yang ngebuat kalian bisa jawab have done nih? Aku mau dengar. Kenapa have done? Ada yang tahu mungkin kenapa have done? Di komen juga nggak apa-apa kok. Tomorrow. Boleh. Kenapa? Sorry. Dia masuk ke future perfect. Benar. Karena bakal selesai di masa depan. Iya. Karena ada by-nya. Petunjuk dari perfect itu dari kata by ini. By itu by 6 p.m. tomorrow, pada jam 6 sore besok, ya waktunya spesifik, we will have done our task. Jam 6 besok kita udah selesai our task. Gitu. Wah, udah pada ngerti ya, alhamdulillah. Sekarang aku punya kuis. Yuk, bisa mungkin pada mau ngerjain, let's go. Bentar banget, ini soalnya dikit dan gampang-gampang banget. Yuk kerjain yuk, aku kasih waktu
5 menit mungkin, karena gampang banget soalnya. Aku sambil buka itu ya, tabel nilainya nanti. Sorry. Yuk kuis yuk, kerjain bentar banget kok ini. 5 menit deh. Sekarang 21.05. Aku kasih waktu sampai 21.10. Yuk, yuk, yuk. Aku kerjain juga. Boleh, kalau mau ngerjain boleh. Nggak wajib kok. Ini bukan assessment, bukan penilaian ya. Tapi kayak aku cuma pengen tahu aja nih, kalian udah paham belum sama materi yang aku sampaikan hari ini? Ya. Kuis tenses BP. tinyurl.com kuis tenses BP. Yuk, yuk, yuk. Gampang kok, cuma 10 soal. Cara kerjainnya gimana? Bentar. Kok aku juga jadi bingung. Cara ngerjainnya itu pakai quizzes, nanti ada pencet-pencetannya kan ya? Iya kah? Ini created. Bisa nggak guys? Ya benar. Coba aku setelah bikin kuisnya belum nyobain nih. Kita nyoba bareng-bareng ya sekarang. Bisa nggak? Kuis tenses BP. Bisa. Nanti ada langsung kalau kalian pencet itunya, langsung muncul ada pencetan start. Setelah pencet link, langsung ke redirect ke quizzes.com, terus bisa pencet start. Langsung deh. Widih, nilainya pada bagus-bagus. Tapi pada pakai itu ya, pada pakai apa nama samaran, aku jadi nggak bisa ngeliat nih nama kalian siapa aja. Yuk lanjut. When we were, oh kok aku malah bacain soalnya. Yuk kerjain yuk. Wih, udah ada yang selesai. Dapat berapa nih? Spill nilainya coba di komen. Mau chat private aku di Zoom juga boleh. Kalau di everyone, kalau super bangga sama nilai sendiri juga boleh banget. Yuk, yuk, yuk. Dapat nilai berapa nih? Oke. Iya, boleh chat private aku. Cuma 10 soal, sekarang udah 21.08. 2 menit lagi guys, dikit lagi habis nih waktunya. Tapi jujur aku nggak tahu cara matiin kuisnya sih, jadi kalau udah lewat dari 21.10 juga tetap bisa dikerjain. Buat latihan aja sih, anggap aja. Biar kalian tahu juga nih kemampuan kalian udah nyampe mana. Gitu. Widih, udah ada yang selesai lagi. Yang udah selesai kalau nggak mau spill nilai, boleh kok bilang done gitu. Sombongin aja ke aku, nggak apa-apa. Kalian udah selesai. Atau ada yang kesulitan mungkin? Ada nggak nih yang kesulitan sama soal kuisnya? Dan Widih, udah banyak yang selesai ya. 21.09. 1 menit lagi terus kita lanjut. Kita tutup kuisnya. Mungkin harusnya pakai Google Form ya kuisnya, biar kayak ujian sekolah gitu. Aku udah selesai, Kak, tapi pakai akun sekolah, jadi ada nama kelasnya. Aduh, nggak apa-apa. Malah harusnya ada nama kamu juga dong di situ. Jadi nanti aku bisa lihat.
Sambil 2109. nungguin beres pada on cam ya. Nanti di akhirnya bakal ada foto juga. Yuk, boleh yuk on cam yuk. Aku mau lihat nih muka-muka kalian, wajah-wajah kalian yang lagi belajar sampai malam. Kenapa nih kok sedih? Ya, boleh. Yang mau live boleh. Tapi kalau bisa foto dulu ya. Iya, ini udah selesai. Sekarang udah jam 9:10, kita lanjut. Nah, udah ending nih kita, udah sampai di penghujung kelas. Udah sampai di penghujung kelas, yeay! Tolong banget nih, kalian bisa bantu kita bersinar buat berkembang. Sekalian habis ini kita foto bareng. Aku kasih waktu sampai 21:11. Ada yang mau ngasih review tentang kelas hari ini boleh. Di sini boleh. Di sini juga boleh kalau mau traktir-traktir nih. Itu aja mungkin sampai 21:11 terus kita foto bareng dulu terus selesai kelas kita malam ini. Yo, itu bisa lihat di komen buat linknya kalau mau dipencet. Ulasan kalian bakal ngebantu kita banget buat terus berkembang sebagai bersinar. Yuk, 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 yuk. Silahkan. Udah 21:11 belum ya guys? Oh udah selesai nih, aku stop share ya. Kita mungkin bisa foto bareng dulu. Sebentar. Stop share. Halo. Mungkin dari Bersinar ada yang nge-screenshotin? Iya, Kak. Oh iya, makasih ya. Iya. Oke, kita tunggu dulu ya. Ayo yang mau pada on cam ditunggu nih. Aku tunggu 1 menit lagi ya. Oke. Yuk on cam sebentar aja kok. Cuma cekrik screenshot terus udah. Oke, 20 detik terakhir. Kak admin ada yang tanya, nanti fotonya di-share nggak ya Kak? Screenshotan kelasnya. Nanti di-share ya. Nanti digabarin lewat media sosialnya Bersinar. Cek terus ya media sosial Bersinar, ada Twitter, Instagram. Oke, udah lumayan banyak jadinya. Sekarang ada 3 slide. Aku mulai foto dulu ya dari slide pertama. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 2. Di slide 2 nggak ada yang on cam nih. Jadi aku cuman screenshot doang ya sekali. Oke, slide 3 juga nggak ada. Oke, boleh ditutup aja Kak Kansa. Iya, sekian nih. Makasih banget udah datang ke kelas Bersinar malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau mau tanya-tanya, boleh banget